Ketika itu baik, ketika itu indah, Nabi merestui dan memberikan kabar gembira. Ini syariat Rasulullah. Pahami syariat itu dengan baik. Jangan pakai nafsu dan harus sesuai dengan kemauan Anda. Ini Bilal mengarang ibadah sendiri, kata Syekh Jumaah, nggak diajarkan Nabi Muhammad. Setiap dia batal, dia wudhu, dia sholat 2 rakaat. Dan Nabi menyetujui, dengan ini kau dapatkan itu wahai Bilal. Sayyiduna Bilal radhiyallahu taala anhu arda, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, inni sami'tu qara'ani alika fil jannah." Saya mendengar terompa kamu, sandal kamu di surga wahai Bilal. Bilal masih hidup, tapi Nabi mendengar terompanya di surga. Nabi dengar terompa Bilal di surga, artinya Bilal hubungannya dengan surga sangat dekat sekali. Apa yang kau amalkan wahai Bilal? Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak amalkan apa-apa, biasa saja. Cuma saya setiap batal, saya selalu punya wudhu. Saya selalu menjaga wudhu. Setiap saya batal, saya wudhu dan saya sholat 2 rakaat. Amalan Bilal ini, kata Syekh Ali Jum'ah mengomentari, tidak disuruh Nabi Muhammad. Ini inisiatif sahabat Bilal sendiri. Nabi belum menyuruh. Inisiatif sahabat Bilal sendiri. Setiap dia batal, dia langsung wudhu dan sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa ibadah itu memang Allah dan Rasul mengizinkan kita untuk melakukannya. Walaupun tidak dicontohkan Nabi, persis gitu loh. Banyak sahabat melakukan itu. Berapa banyak hadis sampai ke kita? Bilal ini. Kemudian hadis doa i'tidal. Sahabat ngarang doa itu, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila ila akhir, sampai akhir doa. Nabi enggak ngajarkan itu. Ketika Nabi mendengar dalam sholat sahabat membaca doa ini dalam i'tidal, selesai sholat Nabi bertanya, "Man qara'a hadza?" Siapa yang baca tadi? Sahabat ini takut dia salah. Hanya diam. Saya melihat banyak malaikat berebut untuk nyatet pahalanya. Saya ya Rasulullah. Ketika dilihat manfaat, faedahnya besar, baru dia ngaku, saya ya Rasul. Dia mengarang sendiri itu doa. Dan tidak disalahkan oleh Nabi. Ada Nabi Muhammad di depannya. Dan Nabi tidak mengatakan, dari mana kau baca ini? Kok kau ngarang sendiri? Aku kan gak ngajarkan. Gak seperti itu Nabi. Ya, gak seperti orang-orang sekarang. Nabi SAW. Ketika itu baik, ketika itu indah, Nabi merestui dan memberikan kabar gembira. Ini syariat Rasulullah. Pahami syariat itu dengan baik. Jangan pakai nafsu dan harus sesuai dengan kemauan Anda. Ini Bilal mengarang ibadah sendiri, kata Syekh Ali Jum'ah, gak diajarkan Nabi Muhammad. Setiap dia batal, dia wudhu, dia sholat 2 rakaat. Dan Nabi menyetujui, dengan ini kau dapatkan itu wahai Bilal. Maka disunahkan oleh Nabi SAW untuk setiap kita batal, kita wudhu, kita sholat 2 rakaat, sholat ba'dal wudhu. Dan sholat ba'dal wudhu bisa digabung dengan sholat fardu. Kalau kita kebetulan habis wudhu sholat fardu, bisa dengan sholat tahiyatul masjid, bisa dengan sholat gobliyah, atau sholat-sholat sunnah yang lain. Karena sholat tahiyat ba'dal wudhu seperti sholat tahiyatul masjid dan istikharah dan yang lain mimman yandarij ma'a ghairih, termasuk sholat yang bisa digabung dengan sholat yang lain. Ada sebagian orang yang berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan bid'ah hasanah. Iya, katanya Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, amalan yang paling besar manfaatnya, yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Karena Rasulullah melihat suara sendalnya Bilal di surga. Kemudian Bilal menyebutkan amalan ini. Seakan-akan Rasulullah SAW tidak tahu amalan itu sebelumnya. Oh, berarti Bilal di sini ijtihad sendiri. Berarti membuat-buat ibadah sendiri. Pernah dengar syubhat seperti ini? Apa jawabannya jemaah? Jawabannya yang ada di dalam hadis ini adalah tentang apa yang dilakukan oleh Bilal yang paling dia harapkan untuk bisa memasukkan dia ke surga. Ini yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Wahai Bilal, amalan apa yang paling kamu harapkan bisa memasukkanmu ke dalam surga? Itu inti dari pertanyaan Rasulullah SAW. Kemudian Bilal menyebutkan amalannya itu. Tidak ada petunjuk bahwa Bilal ini membuat-buat amalan ini sendiri. Tidak ada petunjuk seperti itu. Rasulullah hanya bertanya, amalan apa yang paling kamu harapkan bisa memasukkanmu ke dalam surga? Itu pertanyaan Rasulullah SAW. Kemudian Bilal jawab dengan pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya amalannya, Bilal menjawab,
Kalau misalnya Bilal menjawabnya, aku selalu berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu. Apakah sholat 5 waktu jadi sesuatu yang dibuat-buat oleh Bilal? Hah? Kita tidak akan mengatakan seperti itu. Begitu pula dengan yang disebutkan oleh Bilal ini. Apalagi di sana ada hadis. Banyak yang menunjukkan disyariatkannya sholat 2 rakaat setelah wudu tanpa menyebutkan Bilal sama sekali. Tanpa menyebutkan Bilal sama sekali. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bilal adalah amalan yang disyariatkan, yang beliau ketahui dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melihat bahwa amalan ini sangat istimewa. Makanya ketika beliau melakukannya, beliau berharap amalan ini benar-benar bisa memasukkan beliau ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kalau misalnya kita terima apa yang mereka katakan, oh ini berarti boleh membuat-buat amalan baru. Apakah mereka akan mengatakan, oh berarti kalau begitu sholat duhur itu boleh 3 kali, 4 kali, 5 kali? Apakah mereka akan mengatakan demikian? Oh berarti setelah wudu itu kita boleh membaca surat Al-Baqarah. Setiap selesai wudu kita jadikan doanya apa? Membaca surat Al-Baqarah. Apakah mereka akan membolehkan? Oh berarti nanti setelah sholat, misalnya sholat subuh, setelah sholat subuh kita boleh ya misalnya selalu membaca surat Abasa wa Tawalla setiap selesai sholat subuh. Kita rutinkan seperti itu sebagai rangkaian. Mereka akan mengatakan tidak boleh juga. Katanya ada bid'ah hasanah, ini juga bid'ah hasanah. Ini juga sesuatu yang baik. Kita ganti saja doa antara 2 sujud ya, daripada hanya doa Rabbi ufirli atau Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kita ganti saja membaca Yasin. Kita ganti menjadi Yasin. Kalau itu kebaikan harusnya boleh ya. Ini kan baik juga membaca Yasin, apa buruknya? Ada yang membuat ilustrasi. Ada makanan misalnya tempe goreng, kemudian nasi, kemudian sambal pecel, digabung jadi satu. Halal semuanya jadinya halal. Ini halal semuanya jadinya halal. Berarti dalam ibadah juga bisa ya. Yasin, kemudian zikir, sholawat, kemudian tahlil, kemudian sholat dijadikan satu. Berarti ini secara per A-nya dibolehkan. Kalau digabungkan berarti dibolehkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita tanya ke mereka saja. Tapi kalau seperti itu, berarti misalnya kalau orang tasyahud, dia baca tasyahud, kemudian setelah itu dia baca sholawat, setelah itu dia baca surat Al-Baqarah, sehingga tasyahudnya lama ya. Ini kan membaca surat Al-Baqarah boleh tidak? Tasyahud boleh tidak? Ada larangan menggabungkan membaca ayat Al-Quran di tasyahud? Tidak ada. Harusnya boleh. Baik ditambah baik sama dengan baik, harusnya boleh. Apakah mereka akan membolehkan? Mereka mengatakan tidak boleh juga. Jadi rumus itu rumus yang salah, tidak bisa dimasukkan ke dalam bab ibadah. Ya, rumus itu tidak bisa dimasukkan ke dalam bab ibadah. Masukkan ke dalam bab duniawi tidak ada masalah. Kalian bebas berkreasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Adapun dalam masalah ibadah, yang lebih tahu tentang ibadah adalah Allah dan Rasulnya. Ya, yang ngasih kita pahala dari ibadah kita siapa, Bapak Ibu sekalian? Allah. Dan Allah sudah memberikan aturan. Kalau mau dapat pahala dari saya, ini aturannya. Sudah disampaikan aturannya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepada kita, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, amalan itu ditolak. Allah sudah jelaskan semuanya. Maka ya, kata sahabat Ibn Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah, jangan buat-buat sendiri. Ikuti aturan. Aturannya sudah dicukupi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan ibadah itu sudah ada semuanya. Kita tinggal menjalankan. Maka jangan sampai kita membuat-buat sendiri aturan itu. Sahabat Nabi berbuat bid'ah juga ada. Semakin bingung kita. Bid'ah yang baik. Emang ada bid'ah yang baik? Dia bilang, bid'ah itu banyak yang baik. Bahkan sahabat Nabi pun berbuat bid'ah. Kok bisa sahabat Nabi berbuat bid'ah? Dibawakanlah riwayat. Ada riwayat pada suatu pagi, Nabi SAW tanya sama Bilal, "Bilal,
tadi malam aku mimpi masuk surga dan di situ ada terompahmu duluan di hadapanku. Lebih dulu masuk surga. Apa amalanmu? Nabi tanya, apa amalanmu yang biasa kamu kerjakan? Dijawab oleh bid'ah, sholat sunnah wudu. Saya tidak pernah berhadas, melainkan setelah itu saya sholat sunnah sebanyak yang Allah tetapkan. Saya berhadas lalu saya berwudu, lalu saya sholat sunnah sebanyak yang Allah tetapkan. Berarti ini namanya sholat sunnah wudu. Nabi nanya, apa amalanmu? Dijawab bid'ah, dijawab Bilal, sholat sunnah setelah wudu. Nabi nggak tahu, Bilal tahu, berarti Bilal berbuat bid'ah. Kita langsung bingung. Iya ya, iya ya jadinya. Iya ya, Bilal mengerjakan sholat sunnah yang Nabi bertanya padanya. Iya ya, berarti ada juga bid'ah dikerjakan sahabat Nabi. Langsung bingung kita ya. Nah, padahal jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau baca-baca kitab-kitab para ulama tentang hal ini, itu bantahan-bantahan para ulama sudah banyak. Dan itu hanya seperti sarang laba-laba, diginikan sedikit putus. Tentang Bilal berbuat bid'ah, apakah Bilal berbuat bid'ah? Jawabannya tidak. Ada dua faktor. Satu, Nabi masih hidup. Bilal mengerjakan sebuah perbuatan yang Nabi belum ajarkan, masalahnya Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup dan Nabi belakangan tahu bahwa Bilal mengerjakan sholat sunnah wudu, Nabi kemudian membiarkannya, itu namanya takrir. Dan sunnah itu adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir Nabi. Jadi sholat sunnah wudu yang dikerjakan Bilal justru bukan bid'ah, malah sebaliknya. Apa itu? Sunnah. Sunnahnya dari mana? Nabi mentakrir perbuatannya Bilal. Bid'ah itu Nabi nggak ngajarkan sampai wafat, dan Nabi masih hidup kok. Yang kedua, seandainya pun itu bid'ah dan itu dikatakan bid'ah yang baik dikerjakan oleh Bilal, maka kita katakan itu perbuatan bid'ah yang baik dan Nabi masih hidup. Nabi yang kasih stempel baik. Nabi yang melegalisasinya. Ini bid'ah yang baik. Bila pun itu mau dikatakan bid'ah. Kalau di zaman sekarang, siapa yang kasih stempel? Ustadz mana yang berhak mendapatkan membuat stempel ini bid'ah yang baik? Siapa yang menjadi tolak ukurnya? Ustadz jutaan, paling tidak ratus ribuan orang. Ada orang di zaman sekarang mengatakan, kamu kalau baca Quran pakai hafalan atau pakai mushaf? Saya pakai mushaf Pak, karena belum banyak hafalannya. Nah, di zaman Nabi itu belum ada mushaf Quran. Mushaf Al-Quran itu Nabi sudah wafat, baru dikumpulkan di zamannya Abu Bakar, Umar, sedikit-sedikit sampai jadi mushaf di zamannya Utsman. Berarti mushaf itu juga bid'ah. Kalau kita bid'ah semua bid'ah, berarti mushaf juga bid'ah. Kita yang nggak pernah baca bantahan para ulama bingung. Iya ya, berarti para sahabat melakukan perbuatan bid'ah, mengumpulkan Quran. Padahal kalau kita baca, para ulama kita mengatakan bid'ah itu tidak punya dalil, tidak dibangun perbuatan itu di atas dalil. Apa itu dalil? Al-Quran, Sunnah, ijma' para sahabat. Dan mengumpulkan Al-Quran itu ijma' para sahabat. Mereka melakukannya dan tidak seorang pun dari sahabat yang mengingkarinya. Dan Nabi SAW mengatakan, majtama'at ummati 'ala dhalalah. Umatku, maksudnya para sahabatku, tidak mungkin berijma' di atas kesesatan. Artinya perbuatan mengumpulkan Al-Quran yang dikerjakan oleh para sahabat itu pertama punya dalil. Apa dalilnya? Dalil ijma'. Ijma'nya siapa? Ijma'nya sahabat. Kenapa kok ijma'nya sahabat dianggap dalil? Karena Nabi memang melegalisasi. Bila ada ijma'nya para sahabat, itu tidak mungkin sebuah kesesatan. Berarti mengumpulkan Quran di zaman sahabat itu bukan bid'ah, melainkan perbuatan yang ada legalitasnya dari Nabi SAW. Cuma karena kita jarang baca, ya, terus kita ngobrol sama orang, mengumpulkan Quran itu kita juga, kita diam. Iya ya, iya. Kamu ini jangan semua tinggal bid'ah. Bid'ah itu ada juga yang baik, Mas. Contohnya mushaf Quran. Mushaf Quran itu baik dan itu bid'ah. Kita yang diomongin begitu, iya Pak, iya, mohon maaf. Kita yang tidak ngerti karena memang referensinya kurang. Begitu.